datang di podcast Kebangsaan, podcast yang mengupas isu-isu penting dari sudut pandang generasi kami. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan, peran bela negara dalam pelayanan pabrik. Tapi kita akan melihat dari tempat kita mengabdi, yaitu RSUD Muara Tewe. Bersama saya Sri Adila dan keempat rekan tim saya yang inspiratif tentunya ada dari Kak Dias, Tintin, Yosua, dan Sidi. Teman-teman, saat kita mendengar kata bela negara, otomatis persepsi kita itu hanya tentang militer. Lalu bagaimana kita sebagai Gen Z yang bekerja di rumah sakit, apa saja sih bela negara itu? Khususnya kepada Kak Joshua bisa menjawab. Bagi saya, bela negara itu adalah manifestasi dari cinta tanah air. Di rumah sakit, tanah air kita adalah pasien yang kita layani. Memastikan mereka sehat adalah cara kita menjaga aset terbesar bangsa, yaitu sumber daya manusia. Kalau aku sih setuju ya, sesederhana kita datang tepat waktu, kemudian mengikuti SOP, dan itu adalah bentuk disiplin dan tanggung jawab yang merupakan kemampuan awal dari bela negara. Wah, menarik sekali ya. Jadi, bela negara itu ada di tindakan kita sehari-hari. Nah, kalau di RSUD sendiri bisa kasih contoh yang lebih spesifik bagaimana bela negara itu? Tuh. Misalnya pada saat ada keluarga pasien yang sedang panik. Nah, tugas kita itu tidak hanya memberikan tindakan medis, namun berusaha untuk menenangkan mereka. Komunikasi yang empatik itu adalah cara kita untuk menjaga ketahanan sosial dan mental masyarakat. Dan di era sekarang, kita bisa lebih luas. Gadget itu kan kreatif. Kita bisa buat kampanye kecil di Instagram RSUD tentang 5 cara mudah jaga kesehatan ala pahlawan masa kini. Ini bela negara versi digital, melawan musuh berupa penyakit dan informasi yang salah. Sebagai generasi muda, apa tantangan terbesar dalam mengimplementasikan semangat bela negara khususnya di lingkungan kerja kalian? Kadang rutinitas membuat kita lupa makna di balik bela negara ini. Kita fokus pada tugas teknis, lupa bahwa kita sedang menjalani tugas negara. Tantangannya adalah menjaga idealisme itu tetap menyala. Kita harus saling mengingatkan bahwa setiap infus yang kita pasang, setiap resep yang kita berikan adalah bagian dari upaya yang besar menjaga kedaulatan bangsa di bidang kesehatan. Jadi, apa harapan kalian ke depannya terkait bela negara ini? Untuk saya sendiri, saya bisa melayani masyarakat, terutama di wilayah RSUD ini, secara profesional tanpa memandang status. Gitu sih. Saya berharap semangat ini terwujud dalam sistem pelayanan yang lebih efisien. Waktu tunggu pasien lebih singkat, prosedur lebih jelas. Sebagai bukti nyata, negara hadir secara profesional. Harapan saya juga, kita sebagai ASN profesional selalu menjunjung tinggi pelayanan yang humanis kepada masyarakat. Karena itu juga merupakan salah satu bentuk bela negara kita kepada masyarakat dan bangsa. Harapan saya, kita bisa memimpin transformasi digital di rumah sakit ini. Manfaatkan teknologi untuk pelayanan yang lebih cepat dan edukasi kesehatan yang lebih luas, sebagai bentuk bela negara di era modern. Ini bukan hanya tentang membela negara dari ancaman fisik, tapi juga membangun ketahanan bangsa dari dalam, dimulai dari unit terkecil seperti pelayanan pabrik. Terima kasih kepada semua narasumber. Semoga podcast ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi abdi negara yang lebih baik. Saya Cindy Adila, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Langsung, Pak.